Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gue Ari Wibowo. Malam ini gue mau sharing tentang mimpi teman gue yang sudah lama meninggal. Awalnya sih gue tidak pernah memikirkan teman gue yang juga tidak mengira kalau umurnya tidak akan panjang. Namun memori tentang dia masih tetap tersimpan karena memang dia teman dari kecil hingga lepas dari sekolah dasar. Jadi begini ceritanya. Gue dulu sekolah di sekolah dasar dekat dengan pasar rakyat. Itu di sebelah timurnya begitu. Nah, kalau sore hari, meskipun rumah gue dengan sekolah itu tidak dekat, alias jauh sedikit, harus menyeberang jalan raya. Tapi semangat gue untuk ketemu teman-teman itu sangat tinggi. Sering sekali kalau waktu sore gue ketemu teman gue itu, dia ahli dalam bermain sepak bola. Kalau gue boleh gambarin, orangnya tinggi, rambutnya agak ngombak begitu, kulitnya putih, murah senyum, baik. Jarang sekali kalau sama cewek itu menggoda atau mungkin saling sapa, itu jarang sekali. Teman gue itu pemalu. Nah, kebetulan juga gue juga satu tempat sekolah di TPQ di dekat rumahnya sana, itu juga satu kelas. Gue ingat sekali ketika gue dulu juga satu sekolah belajar membaca bahasa Arab, huruf Arab. Itu satu kelas dengan gue. Dia baik. Memori-memori yang pernah gue ingat itu, dia memang mempunyai ciri khas. Tidak pernah sama teman itu jahil. Dia selalu membantu, mempunyai ide gagasan. Siapapun jika berteman dengan dia selalu mempunyai solidaritas yang sangat tinggi. Dia teman yang sangat sejati. Suatu ketika gue masih ingat ketika waktu itu ada salah satu kampus yang datang ke tempat TPQ gue. Itu gue bolos sekitar 4 hari. Gue tidak mengikuti kegiatan KKN. Nah, teman gue itu selama 6 hari KKN sama teman-teman mahasiswa mengajak anak-anak untuk mengikuti kegiatannya. Kegiatannya itu meliputi kegiatan-kegiatan perlombaan untuk memotivasi
anak-anak agar cerdas dan mempunyai jiwa-jiwa dan pondasi agama yang bagus. Nah, yang gue ingat itu, gue ikut lomba sholat dengan temen gue itu yang aku ceritain. Itu satu saf, aku berada di tengah dan dia berada di sisi kananku. Apa yang gue rasain ketika itu, aku melakukannya sesuai dengan ustadz, melakukan lomba dengan pesaing teman sendiri. Tapi apa yang gue rasakan ketika itu, ya gue melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan ustadz. Akhirnya ternyata gue yang juara 1, temanku yang juara 2. Sampai saat itulah kenangan sampai sekarang tidak pernah gue lupakan. Nah, suatu ketika waktu itu gue masih sekitar umur 17 tahun, masih duduk di SMA. Ketika itu seperti biasanya gue tidur juga tidak terlalu malam. Pukul 10 itu sudah lampu sudah dimatikan, orang tua sudah tidur, kakak juga sudah tidur. Di kamar gue juga lampu gue matiin. Itu ciri khas gue kalau tidur lampu dimatikan agar pikiran lebih tenang. Kamar gue itu di sebelah kiri kamar kakak dengan jarak sekitar 1 meter. Gue waktu itu sudah tidur sendiri. Biasanya kakak datang menemani tidur, tapi waktu itu gue tidur sendiri. Nah, yang gue heran, malam itu sungguh menjadi sebuah peringatan pada gue bahwa memang temen gue itu memang benar-benar masih ada. Hanya saja jasadnya yang dikubur. Tepat waktu itu gue tidur itu, tiba-tiba dengan jantung berdebar, dengan perasaan merinding, gue bangun sekitar pukul 2 malam tepat. Akhirnya karena ketakutan yang sangat-sangat benar-benar takut, karena memang mimpi itu memang benar-benar seperti mimpi yang nyata. Gue masih ingat ketika itu di kamar, tiba-tiba lampu langsung gue hidupin. Jarak sekitar 2 meter. Kamar gue dengan colokan saklar itu tiba-tiba bangun, bergegas langsung gue hidupin. Kemudian gue langsung ambil selimut, kemudian gue tutupin nih kepala
Karena memang takut. Gue juga heran kenapa gue takut. Selepas gue hidupin lampu, kamar gue kelihatan benda-benda yang ada di samping, di sekeliling kamar gue kelihatan. Gue lanjut tutupin selimut di sekujur tubuh gue. Takutnya memang takut setengah mati. Lantas gue bingung. Setelah gue tengok, ternyata waktu menunjukkan pukul 2 malam tepat. Akhirnya gue punya pikiran yang enggak. Gue takut. Kenapa gue mimpiin temen gue yang sudah lama meninggal? Karena memang sebelumnya gue temen jauh. Namun apa mungkin itu karena ikatan batin yang kemudian tembus dan mengingatkan memori-memori itu. Gue lanjut teruskan ceritanya. Setelah gue bangun tadi, gue tutup selimut. Lantas apa yang gue lakukan? Gue lihat di bawah kamar. Kalau nggak salah, itu di samping gue lihat. Gue punya dugaan bahwa arwah teman gue itu datang dan melihat gue waktu itu. Dugaan itu terasa di pikiran gue berimajinasi. Dia menatap gue dan benar ada di samping gue. Gue akhirnya takut sekali sampai merinding. Lantas gue tetap menutup selimut. Akhirnya gue mencari handphone. Pada saat itu handphonenya masih pakai pulsa. Tak lama kemudian gue langsung telepon dengan cepat-cepat. Telepon kakak gue yang tidur di kamar sebelah. Gue telepon, tidak diangkat karena memang kakak gue sedang tidur. Akhirnya tak lama kemudian kakak gue bangun. Akhirnya gue SMS. Gue bilang bahwa gue mimpi temen gue. Nah, di dalam mimpi itu heran sekali. Gue ingat teman gue itu memang sudah meninggal, tapi di dalam mimpi terasa banget nyata gue berjabat tangan. Gue megang tangan dia, wajahnya pun masih ingat. Itu yang bikin merinding. Akhirnya gue telepon kakak gue, ngomong kalau gue takut barusan mimpi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada respon kakak gue. Setelah itu gue masih menunggu sampai 1 jam kira-kira. Masih takut, sangat amat takut. Setelah itu sambil gue berzikir, gue positifin pikiran ini. Kira-kira hampir 1 jam gue menunggu waktu sholat subuh. Ketika itulah gue ambil air wudhu, lalu gue langsung berdoa, mendoakan teman gue itu.
yang hadir dalam mimpiku, yang memang benar-benar nyata. Gue pegang tangannya, hampir sama dengan ketika dia masih hidup. Gue mendoakan semoga di alam sana selalu diberi kebahagiaan, selalu tenang di sana. Selepas itu, mimpi yang benar-benar nyata itu sempat gue ceritakan pada teman, tapi responnya tidak begitu tahu. Akhirnya gue tanya sih sama ahli spiritual tentang hal tersebut. Apa maksud dari mimpi? Mimpi gue ketemu orang yang sudah meninggal, tetapi benar-benar kejadiannya itu seperti nyata. Lantas gue tanyain pada bapak-bapak waktu itu yang ahli spiritual. Gue tanyakan pada bapak, "Pak, gue pernah bermimpi ketemu teman, tapi sudah meninggal. Di dalam mimpi gue pegang berjabat tangan dengannya. Apa yang gue pegang itu benar-benar seperti nyata. Apa maksud mimpi itu, Pak?" Seperti itu gue tanya pada bapak. Lalu bapak tersebut menjawab, apabila mimpi itu ketika bangun merasakan kesedihan ataupun merasakan duka atau ketakutan, itu bisa diartikan mimpi itu memang benar-benar nyata. Artinya mimpi itu dibagi dua, kata bapak seperti itu. Apa itu, Pak? Yang pertama, mimpi sebagai kembangnya tidur. Yang kedua, mimpi yang benar-benar firasat. Nah, gue jadi ambil kesimpulan, apa benar kira-kira mimpi itu firasat? Mimpi yang benar-benar hadir teman gue waktu sejak kecil, pernah baik kepada gue. Lantas setelah gue mendapatkan jawabannya bahwa memang benar-benar itu mimpi firasat, lantas gue tanya, kalau firasat terus harus bagaimana, Pak? Lantas bapak menjawab, yaitu sebenarnya roh kamu ketika tidur itu bertemu dengan rohnya di alam sana. Itu memang benar-benar ketemu seperti itu. Lalu gue disaranin, gue langsung diberi suatu pesan oleh bapak tersebut bahwa setelah sholat silahkan didoakan. Terus kemudian apabila ketemu keluarga, sampaikan segera jenguk makam teman tersebut, atau silahkan keluarga datang ke makam untuk mendoakan sekaligus menabur bunga. Nah, itu pesan si bapak tadi. Dari kejadian itu, gue berpikir positif bahwa memang kebaikan itu tidak akan pernah luntur meskipun orang tersebut sudah meninggal. Rohnya tetap abadi, tetap hidup, dan akan menjumpai orang-orang yang baik yang masih hidup. Ya, semoga saja cerita malam ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kebaikan di dunia ini akan terus kita bawa. Meskipun jasad nanti akan dikubur
dimakamkan, namun roh ini akan tetap hidup. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lain, tentunya yang memberikan pengalaman horor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.